Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi KB. Oh, emang tentang masalah apa, Bu, KB-nya? Saya pakai KB pil, tapi badan saya rasanya gendut. Oh, emang gitu, Bu. Kalau masalah KB pil ataupun KB suntik, itu efek sampingnya emang darah haid itu kurang normal, jadi bisa ibu jadinya gemuk. Jadi untuk sekarang ibu mau konsultasi KB yang tidak membuat badan ibu gemuk ya, Bu ya? Ya, Ada, Bu. Itu namanya KB IUD. IUD itu kontrasepsi ataupun KB yang dimasukkan di dalam rahim melalui lubang vagina ataupun kemaluan ibu. Nah, itu KB itu berbentuk huruf T, dan juga KB itu bisa bertahan 5 sampai 10 tahun. Jadi ibu sangat menguntungkan untuk ibu karena itu cuma sekali dipasang, tahannya sampai 5 sampai 10 tahun. Kemudian Bu, untuk cara kerjanya itu KB IUD itu menghambat gerakan sperma menuju ke rahim ibu, dan juga ia mencegah tidak terjadinya pembuahan. Nah, jadi dia itu kan bentuknya huruf T itu, Bu. Jadi di dalam rahim itu dia akan menghambat sperma menuju rahim ibu. Jadi itu sangat bagus ya, Bu ya. Itu 99% semua yang pemakaian IUD itu sangat efektif ya, Bu ya. Sangat bagus. Dan juga untuk waktu pemasangannya, ibu bisa pada saat kapan saja. Tetapi lebih baiknya itu pada saat ibu menstruasi terakhir, karena pada saat menstruasi terakhir itu kan mulut rahimnya masih terbuka, jadi itu sangat mudah memasukkan IUD ke dalam rahim ibu. Jadi itu sangat bagus dan juga akan mencegah ibu tidak terasa nyerinya. Jadi kalau untuk pemasangan, ibu bisa pasangkan pada saat menstruasi terakhir. Akan tetapi jikalau tidak dalam menstruasi juga bisa, Bu. Sekarang ibu menstruasi atau tidak? ya. Oh, berarti bagus, Bu. Tapi kalau untuk menstruasi yang sangat deras darahnya, itu mungkin kita tunda dulu. Mungkin pada saat menstruasi ibu terakhir, baru kita akan melakukan pemasangan IUD-nya ya, Bu ya. Kalau keuntungannya ada, Bu? Tentu saja ada, Ibu, karena ini IUD sangat bagus ya, Bu ya, untuk orang yang mau ber-KB. Keuntungannya itu pertama itu lebih praktis karena itu dipakainya ada yang 5 sampai 10 tahun ya, Bu ya. Kemudian itu harganya sangat relatif terjangkau karena itu pemasangannya biayanya itu hanya di awal saja dan juga pada saat pelepasan saja. Tetapi kan itu 5 sampai 10 tahun, Bu. Ya, kemudian aman untuk ibu menyusui ya, Bu ya. Kemudian dapat mencegah kehamilan 99% dan tidak meningkatkan berat badan. Nah, itu kan tujuan dari ibu tadi, mau ber-KB akan tetapi tidak membuat badan ibu gemuk dan tetap badannya bagus ya, Bu ya. Dan jadi kalau pemakaian seperti pil dan suntik itu kan mungkin akan menyebabkan ibu gemuk, kan efek sampingnya itu. Kalau IUD ini tidak akan berpengaruh ke badan ibu akan tetap bagus. Nah, jadi ibu kalau mau pakai IUD aja. Ya ada, Bu. Kalau kerugian itu lebih tepatnya efek sampingnya ya, Bu ya. Pertama itu menstruasi tidak teratur pada awal pemasangan karena disebabkan tubuh yang menyesuaikan diri dengan benda asing. Itu kan benda seperti huruf T itu kan nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu, jadi mungkin akan menyesuaikan terlebih dahulu. Jadi menstruasinya tidak teratur ya, Bu ya. Kemudian darah menstruasi itu lebih banyak dari biasanya. Dan juga timbul kram pada perut pada awal-awal pemakaiannya ya, Bu ya. Dan juga bisa menimbulkan flek pada awal pemasangan. Kemudian mual dan perut tidak nyaman karena efek dari pemasangan IUD itu. Setelah itu dapat menimbulkan risiko infeksi pada alat genitalia ibu ataupun kemaluan ibu ya, Bu ya. Karena itu kan terbuat dari logam. Dan juga itu kan dimasukkan ke dalam rahim, itu kan benda asing, jadi mungkin akan menyebabkan infeksi, tetapi kebanyakan tidak, Bu. Kemudian ada resiko
posisi IUD itu bergeser keluar rahim. Nah, itu jikalau ada, ibu bisa nanti memeriksanya jikalau itu IUD-nya bergeser ya Bu ya. Kemudian untuk cara pemasangannya Ibu, pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan posisi dan ukuran rahim Ibu. Saya nanti akan menyuruh Ibu untuk pembersihan vagina Ibu dulu, seperti Ibu mau pipis dan juga membersihkannya ya Bu ya. Setelah itu kita akan mengatur posisi litotomi ataupun posisi kaki kedua mengangkat, seperti mengangkang ya Bu ya. Kemudian saya akan memasukkan 2 jari ke dalam vagina Ibu, 2 jari saya ini akan masuk ke dalam vagina Ibu, dan yang tangan satunya akan meraba bagian perut untuk mengetahui posisi dari rahim ibu ya Bu ya. Kemudian untuk pemasangan IUD tersebut, saya akan memakai handscoon ataupun sarung tangan yang steril untuk menjaga tidak terjadinya infeksi pada alat genitalia ibu. Kemudian saya akan mengusap tepi vagina dengan kasa yang diberikan larutan antiseptik ya Bu ya. Setelah itu saya akan memasang spekulum vaginas, yaitu seperti cocor bebek gitu nah Bu. Nah, nanti saya akan memasang itu sampai serviks ibu terbuka ya Bu ya. Kemudian saya akan mengukur kedalaman dari posisi uterus ibu. Kemudian saya akan mengangkat tabung dari alat kontrasepsi atau IUD tanpa menyentuh permukaannya ya Bu ya, karena itu biar tetap steril. Dan kemudian saya akan memasukkan ke dalam rahim sampai leher biru dari alat kontrasepsi tersebut menyentuh serviks atau sampai adanya tahanan. Dan kemudian saya akan melepaskan dari tabung IUD dan mengeluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali sampai menyentuh serviks. Kemudian keluarkan sebagian tabung dan saya akan mengeluarkan sebagian tabung dan menggunting benang lebih kurang 3-4 cm dan mengeluarkan keseluruhan tabung tersebut. Dan kemudian saya akan melepaskan tenakulum dan hati-hati dengan hati-hati, dan saya akan merendamnya ke dalam larutan klorin agar. Dan ibu kalau pada saat untuk pencabutannya atau melepaskannya nanti, ataupun ibu menginginkan anak lagi, seperti untuk pemakaian alat kontrasepsi IUD untuk 5 tahun, ibu sudah 4 tahun ibu menggunakannya dan ibu ingin menambah momongan ataupun anak, ibu bisa melepaskannya kepada petugas kesehatan ataupun bidan terdekat ya Bu ya. Setelah itu ataupun ibu kurang nyaman atau tidak cocok dengan IUD, ibu bisa datang lagi ke petugas kesehatan untuk melepaskannya ataupun ke bidan terdekat Bu ya. Cara untuk pencabutannya nanti saya akan melakukan pemeriksaan bimanual dan juga saya akan kembali pasangkan spekulum vagina yang seperti cocor bebek tadi ya Bu ya. Kemudian saya akan mengusapkan dengan kasa steril dengan dicampur antiseptik ya Bu ya. Kemudian saya akan menjepit benang yang dekat dengan klem aligator yang di IUD yang di dalam rahim ibu, dan kemudian saya akan menariknya secara hati-hati dan kemudian lepaslah si IUD tersebut Bu ya. Itu cara untuk pelepasannya. Jadi ibu tidak perlu khawatir karena itu tidak akan menyakiti ibu dan juga itu sangat menguntungkan ibu. Apakah ibu bersedia menggunakan KB IUD? Ya. Berarti ibu kan sekarang lagi haid Bu ya. Itu haid yang hari keberapa? Ke-6. Oh, berarti hari ke-6 Bu ya. Jadi kalau untuk hari ke-6 kan ibu biasanya berapa hari? 7 hari. Oh, berarti besok pagi bisa Bu kita akan memasang KB IUD-nya. Jadi untuk itu sudah saya jelaskan dari cara kerjanya dan apa itu IUD dan juga cara pemasangannya dan pencabutannya. Nanti ibu kan sudah bersedia. Nanti saya besok pagi kita akan memasang alat kontrasepsi IUD kepada ibu ya Bu ya. Ya. Makasih Bu Lihan. Iya, sama-sama Bu.